Bab 921 Pendendam. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang. Banyak orang memandang ke langit, mengenang pertaruhan tertinggi, dan pertarungan paling intens yang pernah mereka saksikan dalam hidup mereka. Long Hua, Gu Fen, dan Pangeran Pedang Giok Surgawi, masing-masing dari mereka sama kuatnya dengan leluhur dari keluarga Dewa Surgawi. Namun, upaya gabungan mereka pun tidak mampu menjatuhkan Chen Fan. Ledakan, gelombang kejut yang membatu melanda dunia, membawa arus besar esens Qi yang membanjiri segalanya. Setelah debu akhirnya hilang, 5 bayangan muncul di langit. Mulut Long Hua berlumuran darah, pakaiannya compang camping. Separuh tubuh Gu Fen hangus terbakar. Kulit Wang Xuanlong dipenuhi luka dalam. Darah telah mencemari bajunya dan energinya semakin berkurang dalam hitungan detik. Pangeran Pedang Giok Surgawi tampaknya berada dalam kondisi yang lebih baik, tetapi dia juga kehabisan napas. Apakah kamu ingin terus berjuang? Chen Fan menatap keempat orang itu dan tersenyum lebar. Setelah pertempuran brutal, Chen Fan masih tidak terluka. Bahkan tidak ada satupun kerutan di bajunya. Meskipun penampilannya santai, semua orang tahu pertarungannya sangat sengit. Long Hua dan rekan-rekannya telah berusaha sekuat tenaga dan menggunakan 4 harta karun kuasi surgawi. Bilah debu bintang milik Li Chen, roda api Brahma Agung milik Gu Fen, dan kuali tripod astral milik Wang Xuanlong semuanya adalah harta karun kuasi surgawi yang terkenal yang diwariskan dari para penguasa surgawi. Belum lagi kutukan naga Long Hua. Keempat harta karun kuasi surgawi telah dibangunkan pada saat yang sama, mengirimkan riak-riak energi yang memilukan yang menghantam kota di bawah. Kekuatan mereka mengubah aliran sungai dan membanjiri separuh kota. Pukulan seperti itu bisa membunuh penggarap inti emas yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan Zhao Juexian mengakui bahwa dia tidak akan bertahan lebih dari 1 detik. Namun, Chen Fan tidak hanya selamat, dia juga mengalahkan 4 longevity roll elites dengan sangat mudah dan sembrono. Apa nama pedangmu? Setelah beberapa saat, Long Hua akhirnya memecah kesunyian. Suaranya serak dan kering, dan matanya masih dipenuhi rasa terkejut. Bila iblis pembunuh surga, itu dari iblis kuno, itu terlalu lemah saat ini, jadi aku mungkin akan melelehkannya dan menempa pedang lain suatu saat nanti. Chen Fan mengangkat bahu, lemahkan pantatku, Long Hua berteriak dalam pikirannya. Dia telah merasakan kekuatan pedang itu secara langsung saat itu dan itu jelas tidak lemah. Itu bersinar dengan cahaya cemerlang di tangan Chen Fan dan sepertinya tidak ada yang bisa bertahan dari ketajamannya. Itu membelah ruang terbuka dengan setiap serangan, melepaskan seni iblis yang tak terhitung jumlahnya dari jurang saat Blade Qi-nya melonjak sejauh 30.000 meter ke langit. Long Hua, Gu Fen atau Wang Xuanlong, tidak satupun dari mereka yang mampu menahan 1 pukulan pun dari pedangnya. Bahkan lumut, dia hanya bisa bertahan kurang dari 1 detik. Pisau yang luar biasa, Anda memang seorang kultivator yang kuat dan lawan yang layak. Li Ken tersenyum masam. Hentikan omong kosong itu dan lawanlah. Saya pikir Anda berpikir saya tidak layak menyandang gelar eliksir monark. Tidakkah Anda ingin memberikan keadilan? Maka lakukanlah. Chen Fan tersenyum. Kami salah tentangmu. Anda jauh lebih kuat dari kami berempat. Saya yakin kekuatan Anda setara dengan 10 besar daftar panjang umur. Kami telah kalah dalam pertarungan. Li Chen menunduk. Hanya begitu. Setelah pertarungan ini, Anda akan mencapai 10 besar di longevity roll. Wilayah Beihuang beruntung memiliki bakat yang luar biasa. Gu Fen juga mengangguk. Sementara itu, Long Hua memasang wajah gelap, dan berdiri diam menyetujui. Namun, cahaya berkedip di mata Wang Xuanlong saat dia ragu-ragu. Jika kamu tidak ingin bertarung, pergilah. Chen Fan mencibir. Penghinaannya membuat Long Hua marah. Bahkan ketika dia hendak melemparkan dirinya kembali ke arahnya, Li Ken meraih lengannya dan menariknya menjauh. Keduanya terbang ke kejauhan setelahnya. Dipermalukan oleh seseorang yang lebih berkuasa adalah kejadian yang sangat umum. Tianhuang adalah dunia kultivasi dan harus mengikuti aturan kultivasi. Chen Fan jauh lebih kuat dari mereka, oleh karena itu mereka harus menerima penghinaannya. Ditambah lagi, mereka adalah pemicu pertarungan sejak awal. Wajah Wang Xuanlong menjadi gelap saat dia menatap Chen Fan dengan pandangan dingin. Chen Beixuan, saya tidak akan pernah berdamai dengan apa yang terjadi hari ini sampai Anda membayar harganya. 1 kata lagi, dan aku akan membuatmu beristirahat dengan tenang. Chen Fan mencibir.
Tanpa mengucapkan sepatah kata pun atau ragu-ragu, Wang Xuanlong berbalik dan terbang. Wang Xuanfeng mengikuti di belakang saudaranya sambil berteriak, "Saudaraku, saudaraku. Tunggu aku." Mereka diikuti oleh semua anggota keluarga Wang lainnya. Keberanian dan pendakian mereka merupakan suatu kontras yang ironis dengan penampilan mereka sebelumnya yang dramatis dan angkuh. Pemandangan ini membuat takut banyak kultivator dari wilayah Beihuang. Mereka memandang Chen Fan dengan lebih hormat dan hormat di mata mereka. Chen Beixuan telah menakuti Wang Xuanlong dari keluarga Wang. Bahkan kultivator yang paling lambat pun akan mengira bahwa dinamika kekuatan di wilayah Beihuang akan segera berubah. Suara mendesing. Chen Fan turun dan melayang tepat di atas kota Linjiang. Meskipun dia telah mencoba untuk memindahkan pertempuran sejauh mungkin dari kota, dia telah menghancurkan dataran tinggi Dewa Kuno dan mengubah aliran sungai. Di kota yang setengah hancur, banyak petani memandangnya dengan penuh harap. Untuk beberapa saat, tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun. "Senior Chen, kamu menendang A*S." Yun Yier terbang ke arah Chen Fan dan meraih lengannya, memeluknya erat. Menguasai, Zhao Juexian juga mengikutinya. Senior Chen, kultivator Chen yang sempurna, Lin Wuhua dan Mu Hongti juga mendekat dan membungkuk kepada Chen Fan. Wajah Mu Hongti mekar seperti bunga, tubuh langsingnya sedikit bergoyang saat dia berkata, "Selamat, Senior Chen. Saya khawatir Anda akan menjadi terkenal di wilayah Beihuang." Tidak hanya di wilayah Beihuang. Li Ken, Long Hua dan Gu Fen semuanya adalah anggota rol umur panjang. Kemenangan eliksir Monarch Chen akan menjadikannya anggota dalam daftar juga. Saya bertaruh bahwa hanya pejuang terbaik di longevity role yang bisa menandingi pencapaian heroik eliksir Monarch. Saya yakin peringkatnya akan lebih tinggi dari Luo Changshen. Wu Baisu menimpali. Ada campuran emosi yang rumit di wajahnya, keterkejutan, rasa bersalah, dan sesuatu yang hangat dan tidak jelas. Keterkejutan dan ketidakpercayaan Wu Baisu juga dirasakan oleh hampir semua kultivator yang telah menyaksikan pertarungan tersebut. Saya pikir dia hanya seorang raja eliksir, kenapa dia menjadi pejuang yang menakutkan? Banyak pihak yang merasa bingung dengan perkembangan tersebut. Baik budidaya maupun alkimia memakan waktu dan membutuhkan pengabdian yang besar. Meskipun beberapa alkemis surgawi telah mampu mencapai tingkat jiwa baru lahir dalam budidaya mereka, kekuatan mereka jauh dari kekuatan dewa surgawi yang dilatih untuk berperang. Namun, Chen Fan tidak hanya mampu melakukan keduanya, tetapi melakukannya dengan sangat baik. Dia telah membuktikan kekuatannya yang luar biasa dengan mengalahkan 4 elit. Seolah-olah seorang juru masak telah mengalahkan Master Taekwondo. Sabuk hitam dalam sebuah kompetisi. The longevity role tidak ada artinya bagiku. Chen Fan menggelengkan kepalanya dan mengarahkan pandangannya ke kerumunan. Chen Fan telah membunuh Hu Xiao dan Feng Yuqiu, tapi dia tidak melupakan kejahatan keluarga mereka. Li Ken dan para elit lainnya berada di tempat dan waktu yang salah. Pelaku sebenarnya yang pantas dihukum adalah keluarga Hu dan keluarga Feng. Namun, melihat kedua keluarga tersebut hanya mengirimkan generasi mudanya ke pertemuan tersebut, dia memutuskan untuk menyisihkan mereka untuk saat ini dan memfokuskan upayanya pada orang tua di rumah mereka. Tatapan dingin Chen Fan mengirimkan rasa dingin yang sedingin es ke punggung anggota keluarga Hu. Kultivator sempurna Xuanu tersenyum dan bertanya, "Ramuan Raja Chen, apa maksudmu?" Setengah jam sebelumnya, tidak ada yang menganggap tinggi Chen Beixuan. Baik kultivator sempurna Xuanu maupun Master Sekte Sanshan adalah kekuatan dominan di wilayah Beihuang, seorang Raja Eliksir tidak bisa menandinginya. Jadi, Anda adalah kultivator sempurna Xuanu. Apa yang kamu gumamkan tentang aku saat aku bertarung? Chen Fan sedikit menundukkan kepalanya dan tersenyum. Aku tidak akan pernah. Kesetiaanku kepadamu seluas lautan utara, dan akan mengalir melalui diriku selama 50.000 tahun. Kultivator sempurna Xuanu menggelengkan kepalanya. Dia berada di peringkat 50 teratas dari semua kultivator di wilayah Beihuang, dan merupakan lawan yang layak bagi Zhao Juexian. Namun, dia tidak akan berani menantang Chen Fan setelah melihatnya membunuh kultivator yang kuat dengan sangat mudah. Jadi begitu, tapi kenapa menurutku kasus yang sama tidak terjadi ketika muridmu berdiri di belakangmu, siapa namanya? Fang Yan, menurutku dia tidak menyukaiku. Chen Fan melihat melewati kultivator sempurna Xuanu. Fang Yan gemetar bahkan sebelum Chen Fan menamainya. Setelah mendengar namanya, dia hampir jatuh ke tanah karena ketakutan. Fang Yan telah dilukai oleh Zhao Juexian sebelumnya,
tetapi luka fisik lebih mudah disembuhkan daripada luka psikologis. Sebelum pertarungan, Fang Yan telah merencanakan balas dendamnya. Namun, setelah pertarungan, satu-satunya harapannya adalah Chen Fan akan melupakan bahwa dia pernah ada. Dasar bodoh, beraninya kamu menyinggung teman eliksir monark. Saya tidak akan membiarkan hal ini dibiarkan begitu saja. Setelah kami kembali ke rumah, saya akan mematahkan kakinya dan menghukumnya selama 100 tahun, kata kultivator sempurna Suanu dengan marah. Baiklah, Chen Fan mengangguk dan kemudian berkata, 100 tahun mungkin tidak cukup, bagaimana kalau 1000 tahun? Kultivator sempurna Suanu berhenti sejenak dan kemudian menyetujui, terserah Anda. Fang Yan tiba-tiba jatuh ke tanah. Dia bisa hidup paling lama 1000 tahun, jadi dia praktis sudah hidup seumur hidup. Fang Yan juga tahu bahwa tuannya tidak punya nyali untuk berbohong kepada Chen Beixuan. Selama Chen Beixuan masih hidup, dia akan dihukum seumur hidupnya. Pikiran terkurung di satu tempat sepanjang hidupnya membuat Fang Yan kehilangan semua harapan dan bahkan keinginan untuk hidup. Banyak orang berseru dalam benak mereka, Chen Beixuan pendendam. Fang Yan telah menyinggung perasaannya secara verbal, dan karena itu dia akan dijebloskan ke dalam kurungan selama 1000 tahun. Itu lebih buruk daripada membunuhnya. Setelah itu, Sekte Sanshan, keluarga Huang, dan keluargaan melangkah maju dan menyatakan bahwa mereka akan menghukum murid-murid mereka yang kurang ajar. Pada akhirnya, Chen Fan berjalan menuju Situ Cheng. Saudara Situ, sudah lama tidak bertemu. Saya yakin Anda tidak mengharapkan saya untuk melewati ini. Situ Cheng berdiri diam dengan wajah gelap. Dia menyunggingkan senyuman di wajahnya. Ramuan Raja Chen, itu hanya kesalahpahaman. Salah paham. Bukankah kamu mengatakan bahwa persekutuan alkimia bukanlah tempat bagi penipu sepertiku? Kata Chen Fan sambil tersenyum miring. Kami semua telah menyaksikan seni alkimiamu yang saleh. Semua orang di wilayah Beihuang tahu bahwa Anda pantas mendapatkan gelar penggarap agung. Jika ada yang berani mempertanyakan hal itu, persekutuan alkimia akan menjadi orang pertama yang membela Anda, kata Situ Cheng dengan semangat dan kebenaran yang besar. Haha. Chen Fan tertawa terbahak-bahak dan memutuskan untuk mengampuni Situ Cheng. Situ Cheng terlalu kecil untuk mengotori tangannya. Dia mengejar pelaku sebenarnya di belakangnya, keluarga dan sekte di wilayah Beihuang. Senior Chen, kemana kita akan pergi selanjutnya? Mu Hongti bertanya. Persekutuan Alkimia. Saya perlu berterima kasih kepada para tetua dan ketua persekutuan atas kepercayaan dan dukungan mereka. Chen Fan menyeringai mengejek. Situ Cheng bergetar sedikit ketika rasa kesusahan melintas di wajahnya. Pada akhirnya, dia setuju untuk mengikuti Chen Fan. Negara bagian Zhenhai dan negara bagian pengobatan kuno berjarak puluhan ribu mil jauhnya. Chen Fan membutuhkan waktu hampir setengah bulan untuk melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain. Namun, dalam perjalanan kembali ke keadaan pengobatan kuno, Chen Fan mempercepat langkahnya dan kembali dalam beberapa hari. Kota kedokteran dipenuhi kegembiraan ketika kereta hitam Chen Fan muncul di gerbang kota. Saat itu, hampir semua orang telah mendengar tentang pertempuran Chen Fan di kota Linjiang. Mereka tahu bahwa Chen Fan telah membunuh 6 ahli waris keluarga besar dan mengalahkan 4 elit longevity role. Mengapa Chen Fan kembali ke Medicine City? Apa yang dia inginkan? Ledakan. Tiba-tiba, susunan Dharma kuno yang tak terhitung jumlahnya muncul di dalam kota, mengirimkan pancaran energi yang tak terhitung jumlahnya ke langit mengubah udara menjadi cairan berwarna-warni. Sinar cahaya memancar dari menara alkemis yang tersebar di kota. Susunan Dharma ini ditetapkan oleh Tuhan Surgawi sendiri dan sangat kuat. Mereka akan menangkis serangan gabungan dari 8 serangan Dewa Kuasi Surgawi. Pemandangan yang luar biasa. Persekutuan Alkimia belum pernah menggunakan arai pertahanan gunung sejak dikepung oleh aliansi keluarga Feng dan Nin. Mereka takut pada Chen Beixuan. Saya juga akan takut. Dia sendirian mengalahkan 4 elit longevity role. Banyak orang yang marah dengan permusuhan Chen Fan. Sementara itu, banyak orang mengerutkan alis mereka dan bertanya-tanya, apakah dia kembali untuk menanyai guild. Untuk apa? Serikat itu terhindar dari masalah. Jika dia menginginkan pelaku sebenarnya, dia harus pergi ke keluarga Hu atau keluarga Feng. Saya pernah mendengar sebaliknya. Mereka mengatakan bahwa Situ Cheng mencela dia karena tidak menjadi Raja Eliksir di depan semua orang. Mungkin itu sebabnya dia ada di sini. Jiang Han dan Yan Wuang terpesona oleh perkembangan tersebut. Mereka berdiri di puncak menara batu, memandang ke langit.
Langit tak berawan dipenuhi oleh para penggarap yang siap mempertahankan kotanya. Musuh mereka hanya satu orang dan dia sedang duduk di kereta hitam jauh dari kota. Dia akan menguasai seluruh kota. Siapa yang mengira bahwa dia tidak hanya memiliki keterampilan ahli alkimia, tetapi juga seorang pejuang yang mematikan. Jiang Han tersenyum masam, kecemburuan terpancar di matanya. Penggarap sempurna Azurewood telah menggemparkan dunia bukan hanya karena seni alkimianya, tetapi juga karena mantra Dharma elemen kayunya yang kuat. Anda meremehkannya. Yan Wuwang menggelengkan kepalanya. Kata-katanya membuat takut banyak petani. Ketika Chen Fan meninggalkan Alchemy Guild, semua orang memperlakukannya dengan sopan, tapi tidak ada yang takut padanya. Bagaimanapun, gelar Raja Eliksir tidak ada artinya. Namun, saat itu juga, Chen Fan kembali untuk membalas dendam setelah mengalahkan elit Longevity Roll. Bahkan alkemis paling arogan pun tidak akan berani menganggap entengnya. Desir, sebuah cahaya melesat ke langit dan mendarat di luar arai Dharma. Tubuh Su Yuan muncul dari cahaya dan membungkuk dalam-dalam ke kereta hitam itu. Dia bertanya dengan ekspresi terkejut, "Eliksir Monark, apa yang kamu lakukan di sini?" Tidak ada kata-kata yang keluar dari gerbong. Namun, Zhao Juexian tersenyum dingin dan berkata dari kursi pengemudi, "Persekutuan alkimia berkolusi dengan keluarga Feng dan keluarga Hu untuk menyakiti tuanku. Beraninya kamu berpura-pura tidak bersalah." Omong kosong. Persekutuan alkimia selalu memperlakukan eliksir Lord Chen dengan ramah dan penuh hormat. Tidak ada seorang pun yang ingin menyakitinya. "Berhentilah berbohong dan taburkan perselisihan di antara kita," kata Su Yuan dengan wajah tegang. "Kita akan tahu apakah itu bohong setelah kita bertemu eliksir Lord." Zhao Juexian menggelengkan kepalanya. Su Yuan ragu-ragu sejenak dan berkata, "Saya minta maaf, tetapi sejak eliksir Monarch Chen pergi, eliksir Lord memasuki budidaya terpencil. Dia menyuruh kami untuk tidak mengganggunya." "Maksudmu dia tidak ingin bertemu denganku?" Suara dingin Chen Fan keluar dari kereta. Tidak, itu bukanlah apa yang saya maksud. Tapi Anda mungkin harus menunggu sebentar," kata Su Yuan dengan hormat. "Baiklah kalau begitu. Saya akan menunggunya di dalam menara," kata Chen Fan. Menara alkemis ditutup. Serikat sedang melakukan pemeriksaan terjadwal terhadap kondisi susunan menara, serta seluruh kota pengobatan ditutup. "Jadi begitu, maksudmu aku bahkan tidak bisa memasuki kota pengobatan?" Suara Chen Fan sedingin es. Su Yuan menunduk tanpa ekspresi. Lalu dia berkata, "Iya." Tiba-tiba, udara di sekitar mereka berhenti mengalir. Gelombang energi perang mengalir keluar dari kereta hitam dan membanjiri area tersebut, memenuhi udara dengan niat mematikannya. Bahkan para penggarap di dalam arai Dharma merasakannya dan ketakutan oleh kekuatannya. Setelah beberapa saat, energinya sedikit berkurang dan suara dingin keluar dari kereta. "Saya mengerti. Aku hanya akan menunggunya di sini. Kuharap dia tidak membuatku menunggu." Kereta hitam itu berbalik dan mendarat di puncak gunung. Su Yuan menghela nafas lega. Beberapa saat yang lalu ketika Chen Fan memenuhi area itu dengan energi mematikannya, Su Yuan berada di garis depan penerima. Dia merasa dia tidak berdaya seperti serangga di bawah kekuatan Chen Fan yang tak henti-hentinya. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Bersyukurlah kepada para dewa karena dia tidak ada di dalam kota, jika tidak, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita. Su Yuan mengusap dahi yang berkeringat dan bergegas kembali ke kota. Chen Fan mendirikan kemah di luar kota. Kota kedokteran adalah tempat berkumpulnya spirit ki di negara bagian pengobatan kuno. Penguasa pengobatan kuno surgawi telah mengalihkan vena roh yang tak terhitung jumlahnya ke tempat itu sebelum dia meletakkan fondasi kota pengobatan. Hasilnya, daratan dipenuhi fauna berharga dan langka. Meskipun gunung itu tampak tandus dari luar, ia memiliki spirit ki yang sama banyaknya dengan kota kerajaan di wilayah Beihan. Dengan kata lain, kepadatannya 10 bahkan 100 kali lebih padat daripada yang ada di bumi. Setelah Chen Fan mendirikan kemah, kesabarannya kembali padanya. Dia memutuskan untuk membuat kuali dan membuat beberapa ramuan. Dia telah memperoleh selusin ramuan surgawi selama perjalanan ini, menambahkan selusin atau lebih yang sudah dia miliki. Dia memiliki lebih dari 20 ramuan surgawi. Ramuan surgawi itu akan cukup bagi Chen Fan untuk membuat satu kumpulan pil surgawi. Pil surgawi memiliki banyak tingkatan variasi. Pil surgawi dari esensi bumi dan pil surgawi dari esensi kayu adalah pil surgawi tingkat rendah.
Mereka dapat diciptakan bahkan oleh seseorang yang bukan seorang alkemis surgawi selama keterampilan alkimia mereka kuat. Namun, pil surgawi yang asli harus dibuat menggunakan kekuatan 9 surga dan angin 4 musim. Sang alkemis harus memiliki kultivasi yang kuat, karena telah mencapai alam jiwa yang baru lahir dan kualinya harus berupa kuali surgawi. Sejumlah pil surgawi sama kuat dan langkanya dengan penggarap jiwa yang baru lahir. Saya hanya perlu satu kelompok lagi untuk menyempurnakan tubuh panjang umur Azure Tirk saya, pikir Chen Fan. Dia pergi ke wilayah Beihuang dengan tujuan ini, untuk mendapatkan lebih banyak obat surgawi. Ledakan, penguasa pengobatan kuno surgawi telah memilih lokasi ini untuk mendirikan kota ini karena api bumi yang kuat di bawahnya. Semakin tinggi level pilnya, semakin banyak energi yang dibutuhkan untuk meredamnya. Chen Fan memulai sebuah seni dan menyalurkan energi api melalui meridian api bumi, memanggil kolom api yang melonjak ke langit. Apinya membumbung ke langit dan tidak berhenti hingga mencapai 3000 meter di udara. Chen Fan kemudian menyiapkan kuali. Kuali itu tingginya lebih dari 100 meter dan permukaannya ditutupi dengan ukiran mistik yang menggambarkan semua jenis makhluk roh. Itu adalah harta karun kuasi surgawi milik Elixir Lord, kuali harta karun dari 100 obat. Kuali harta karun ini sangat berguna. Mereka mengatakan itu adalah salah satu dari 7 kuali harta karun penguasa surgawi pengobatan kuno. Meskipun tidak seefektif kuali surgawi yang sangat besar di luar kota, itu hanya akan berhasil. Chen Fan mengangguk. Si Tu Cheng berdiri di sampingnya, menggunakan senyuman untuk menutupi kebenciannya. Kuali harta karun 100 obat adalah harta berharga Tuan Elixir. Lebih buruk lagi, penguasa ramuan telah menjanjikannya kepadanya setelah Si Tu Cheng memperoleh cukup kekuatan untuk menggunakannya. Namun, Chen Fan datang dan merampoknya dari Elixir Lord dan dari dia. Kehilangannya mungkin tidak berarti banyak bagi Elixir Lord karena dia memiliki banyak kuali harta karun, tapi itu sangat berarti bagi Si Tu Cheng. Aku akan membuat ramuan sambil menunggu tuanmu. Saya harap dia akan segera keluar. Chen Fan memejamkan mata dan duduk di depan kuali. Api sejati paru-paru bumi ditarik keluar dari bawah tanah saat kuali itu bersinar lebih terang setiap detiknya. Satu demi satu, Chen Fan mengambil jamu surgawi dan melemparkannya ke dalam kuali. Begitu fokusnya dia pada tugasnya, dia sepertinya telah melupakan perhatian bermusuhan yang telah dia tarik. Chen Beixuan, kamu terlalu sombong. Si Tu Cheng menundukkan kepalanya dan berpikir sambil menyeringai. Berita tentang Chen Fan yang berkemah di luar kota kedokteran tersebar ke seluruh wilayah Beihuang. Bersamaan dengan pertempurannya baru-baru ini di kota Linjiang, keluarga Dewa Surgawi akhirnya sadar akan ancaman tersebut. Awan gelap berkumpul di luar kota kedokteran. Badai akan datang. Sementara itu, di mana-mana terasa sangat damai. Meskipun Chen Fan menjadi terkenal di seluruh wilayah surgawi setelah pertempuran di kota Linjiang, semua orang tahu bahwa keluarga penguasa surgawi tidak akan membiarkan dia lolos begitu saja. Keluarga penguasa surgawi ingin mengambil gelar Raja Elixir dari Chen Beixuan dan mengurungnya sehingga dia bisa membuat pil untuk semua keluarga, tetapi mereka tidak tahu dia akan sekuat itu. Bahkan di seluruh wilayah Beihuang, hanya sedikit orang yang bisa bertarung dengannya. Rencana mereka gagal, kata seseorang. Belum tentu. Kekuatan keluarga Tuhan Surgawi jauh melampaui imajinasi kita. Mereka memiliki sejarah ribuan tahun dan kita tidak tahu berapa banyak kekuatan mengerikan yang mereka miliki. Hu Xiao, Feng Yuqiu dan leluhur seperti Wu Wendin adalah bagian dari mereka. Siapa yang tahu berapa banyak lagi petani yang mereka sembunyikan? Seorang lelaki tua lainnya menggelengkan kepalanya. Para kultivator muda sangat kagum dengan kekuatan Chen Fan dan mereka menganggapnya sebagai kultivator terkuat di antara generasi muda. Namun generasi tua khawatir, keluarga penguasa surgawi telah memerintah wilayah Beihuang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Keluarga super seperti keluarga Hu dan keluarga Feng tidak hanya pandai membuat pil seperti persatuan alkimia. Mereka memiliki kekuatan tempur dan sumber daya tertentu, yang cukup kuat untuk mengguncang seluruh wilayah Beihuang. Fakta bahwa Chen Beixuan mengalahkan Wang Xuanlong dan yang lainnya tidak terlalu mengesankan. Para elit dari Longevity Roll tidak bisa mewakili tuan yang paling kuat. Hanya mereka yang berusia di bawah 500 tahun yang dapat dicantumkan, namun level dan kekuatan ilahi dari semua kultivator terus meningkat seiring bertambahnya usia. Jadi, seberapa kuatkah leluhur-leluhur inti emas, yang telah hidup selama 2000 tahun? Tidak ada yang yakin tentang hal itu.
Chen Beixuan terlalu ceroboh. Banyak orang menghela nafas. Nyatanya, krisis segera tiba. Pada hari keempat Chen Fan tiba di Medicine City. Meskipun seluruh kota pengobatan masih ditutup, gunung di luar kota dibanjiri manusia. Kultivator yang tak terhitung jumlahnya datang dari seluruh wilayah Beihuang. Ada yang meminta untuk menjadi muridnya, ada yang hanya menemuinya dan ada pula yang ingin agar dia membuatkan obat untuk mereka. Namun apapun yang mereka inginkan, mereka semua mengklaim bahwa mereka adalah murid dari beberapa leluhur atau bahwa orang tua mereka adalah tetua dari sekte surgawi sehingga mereka sama sekali tidak takut pada keluarga penguasa surgawi. Selama Chen Fan berjanji akan membuatkan obat untuk mereka bisa melindunginya. Sementara Lin Wuhua hendak mengejek para penggarap gertak sambal itu. Ledakan, seberkas cahaya ungu jatuh dari langit. Cakar sebesar gunung mengarah ke Chen Fan. Itu ditutupi dengan sisik dan tampak seperti cakar sungguhan. Para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya ketakutan. Serangan ini rupanya dilakukan oleh tuan dari Longevity Roll yang sekuat Wang Xuanlong dan Li Ken. Siapa itu? Zhao Juexian membelalakan matanya dan ular piton setinggi 1000 kaki itu terbang dari punggungnya menuju tangan raksasa itu. Ketika Zhao Juexian hendak menyerang, seberkas cahaya hitam ditembakkan 3 kaki dari Chen Fan. Tidak ada yang mengira itu akan muncul di belakang Chen Fan secara tiba-tiba. Bahkan Zhao Juexian tidak menyadarinya, seolah-olah itu datang dari dunia lain. Ledakan, setelah cahaya hitam muncul, energi mengerikan memenuhi dunia. Semua orang merasa seperti mereka telah kembali ke pertempuran di Linjiang ketika kutukan naga telah dibangunkan. Harta karun kuasi surgawi. Zhao Juexian berbalik karena terkejut. Kekuatan seperti itu sebanding dengan serangan Long Hua dan Li Ken. Tampaknya itu adalah seorang kultivator lain dalam daftar panjang umur yang memiliki harta karun kuasi surgawi. Pergi ke neraka, seorang lelaki tua kurus dengan pakaian hitam muncul. Pancaran cahaya hitam di tangannya hanya sepanjang 1 kaki, namun bersinar terang dan mampu membelah langit. Orang tua itu menyeringai dan menyerang Chen Fan. Dia terlalu cepat dan tidak ada yang bisa merespons tepat waktu. Jiwa ilahi dari saudara perempuan keluarga Wu, ketiga gadis dan Situ Cheng membeku bahkan sebelum mereka bisa berbalik. Hanya Zhao Juexian yang memperhatikannya, tapi sudah terlambat. Cahaya hitam di tangan lelaki tua itu hanya berjarak beberapa inci dari punggung Chen Fan. Kamu membunuh keturunanku. Aku akan mengambil nyawamu untuk membalaskan dendam mereka. Cahaya hitam semakin dekat. 3 inci, 2 inci, 1 inci. Itu akan menembus tubuh Chen Fan. Sementara lelaki tua itu membuka matanya lebar-lebar dan pikirannya penuh dengan kejahatan. Tiba-tiba, sebuah tangan jernih muncul di belakang Chen Fan dan 2 jarinya menjepit cahaya hitam dengan lembut sehingga tidak bisa melangkah lebih jauh. Apa? Orang tua itu mendongak. Dia menemukan bahwa Chen Fan sudah berbalik dan menatapnya dengan acuh tak acuh. Siapa kamu? Mengapa kamu menyerangku? Bang! Orang tua kurus itu mencoba melarikan diri, tetapi jari-jari Chen Fan menahan cahaya hitam itu dengan erat. Pada akhirnya, muncullah belati yang terbuat dari besi yang bentuknya seperti ular. Bagaimana mungkin? Duri pembunuh dewa adalah salah satu harta karun kuasi surgawi kita. Itu digunakan untuk melukai dewa surgawi dan sangat tajam. Orang biasa sudah bisa mengobrak-abrik langit dengan menggunakannya. Bagaimana orang ini bisa meraih duri pembunuh dewa dengan tangannya yang telanjang? Mata lelaki tua itu melotot. Jawab aku. Chen Fan menembakkan sinar cahaya dari matanya. Tanyakan itu lagi di neraka. Lelaki tua itu tersenyum dan melepaskan duri pembunuh dewa. Dia kemudian berubah menjadi angin puyuh hitam dan menghilang. Chen Fan mendengus, lalu mengepalkan tinjunya dan melayangkan pukulan. Ledakan. Tinju Qi melintas di langit dan seseorang tiba-tiba muncul ribuan kaki jauhnya. Itu adalah lelaki tua kurus yang mengenakan pakaian hitam. Namun, dia benar-benar ketakutan saat itu. Saat ini, semua orang melihat, ada lubang raksasa di dadanya, yang tampaknya disebabkan oleh Fish Qi Chen Fan. Chen Beixuan, pukulan yang luar biasa. Orang tua itu tersenyum kecut dan seluruh tubuh ilahinya meledak. Inti emas dan jiwa ilahinya hancur dan tangan hitamnya sudah hilang. Chen Fan menurunkan tinjunya tanpa ekspresi. Saudari keluarga Wu kemudian bereaksi. Senior Chen, kamu baik-baik saja. Mo Hongti dan 2 gadis lainnya segera memeriksa Chen Fan. Chen Fan menggelengkan kepalanya dan memberitahu mereka bahwa dia baik-baik saja. Setelah beberapa saat, Wu Baisu mendekatinya.
Apakah kamu tahu siapa itu? Chen Fan bertanya. Itu adalah Feng Qianjue dari keluarga Feng. Dia adalah seorang kultivator dari generasi yang sama dengan leluhurku dan dikenal karena seni pembunuhannya. Kudengar dia bahkan mencoba membunuh penguasa Laut Astral Surgawi, namun penguasa Laut Astral Surgawi akhirnya membiarkannya pergi. Feng Qianjue seharusnya adalah kakek dari pemimpin keluarga Feng, tetapi rumor mengatakan bahwa dia telah meninggal selama 7 abad. Aku tidak percaya dia masih hidup. Wu Baisu berkata dengan serius, adapun orang yang menyerang lebih dulu, dia tidak muncul jadi saya tidak yakin. Namun, seni kultivasi yang dia gunakan pastinya adalah 9 ilusi rubah surgawi dari keluarga Hu, tapi dia sepertinya bukan pemimpin mereka. Zhao Juexian dan Wu Qinyan menjadi serius. Seorang kultivator papan atas, yang telah meninggal selama 7 abad, kembali untuk membunuh Chen Fan dan orang yang melindunginya mungkin adalah tuan dari keluarga Hu. Mereka berdua sama kuatnya dengan para elit di daftar panjang umur, namun orang-orang mengira hanya para pemimpin keluarga Hu dan Feng yang telah mencapai level seperti itu. Semua orang tahu apa artinya ini. Sepertinya kita telah meremehkan kekuatan keluarga Dewa Surgawi. Mereka mungkin memiliki banyak orang seperti Feng Qianjue. Zhao Juexian menunduk. Si Tu Cheng berdiri di samping mereka dan mencibir. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Yang Mulia? Haruskah saya meminta leluhur saya datang untuk melindungi Anda? Wu Qinyan berkata, dengan cemas. Wu Baisu mengerutkan kening, tapi tidak mengatakan apapun. Kedua pembudidaya itu tampaknya muncul untuk mengukur seberapa kuat Chen Fan. Ketika keluarga penguasa surgawi benar-benar menyerang, mereka akan membunuh semua orang yang terlihat. Meskipun Chen Fan telah membunuh Feng Qianjue, berapa banyak keluarga Dewa Surgawi yang bisa dia lawan pada saat yang sama? Tidak, saya tidak terlalu dekat dengan keluarga Wu. Wu Wendin tidak ingin menjadi musuh semua keluarga di wilayah Beihuang karena seorang alkemis. Chen Fan menggelengkan kepalanya dan duduk dengan tenang. Kamu juga harus kembali berlindung dengan keluarga Wu. Mereka tidak akan menahan diri lain kali dan Anda mungkin akan dirugikan juga. Semua orang terdiam. Wu Qinyan ingin mengatakan sesuatu, tapi Wu Baisu menghentikannya dan mengangguk ke Chen Fan. Baiklah, mohon tetap aman, Yang Mulia. Kemudian, dia membungkuk pada Chen Fan dan membawa pergi Wu Qinyan. Para pembudidaya lainnya, yang pergi ke sana untuk menemui Chen Fan, juga pergi. Setelah beberapa saat, hanya Si Tu Cheng, Zhao Juexian, Lin Wuhua dan para gadis yang tersisa di gunung. Bagaimana mereka bisa melakukan itu? Kami sepakat bahwa kami harus tetap berada di sisi senior Chen. Yun Yier menginjak kakinya. Mereka hanyalah orang-orang yang mengikuti angin. Ketika keluarga Dewa Surgawi menjadi lebih serius, siapa yang berani tinggal? Lin Wuhua mendengus dan menatap Chen Fan dengan wajah khawatir. Senior Chen, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Haruskah kita bersembunyi sebentar? Mo Hongti dan Zhao Juexian juga memandang Chen Fan dengan wajah khawatir. Tidak, Chen Fan terus membuat pil. 10 hari, 20 hari, 30 hari kemudian. Sejak serangan terakhir, banyak tuan tak bernama yang muncul, tapi mereka tidak berada di sana untuk membunuh seseorang. Sepertinya mereka pergi ke sana untuk pamer. Ketika serangan semakin sering terjadi, Zhao Juexian dan yang lainnya juga menjadi lebih cemas. Masing-masing tuan itu sama kuatnya dengan Wang Xuanlong, tetapi semuanya memiliki jenis energi yang sangat berbeda. Sampai saat itu, lebih dari 10 tuan dari Longevity Roll level muncul, tapi tak seorang pun pernah mendengar tentang mereka sebelumnya. Keluarga penguasa surgawi terlalu menakutkan. Banyak orang yang terkejut. Mo Hongti dan yang lainnya juga tampak cemas. Meskipun Si Tu Cheng menundukkan kepalanya dengan hormat, dia tersenyum dalam hati. Sebulan kemudian, kuali harta karun 100 obat menjadi setinggi 300 kaki dan pil surgawi di dalamnya telah mengalami 13 transformasi. Selagi mereka hampir selesai, boom, energi yang tak terbayangkan jatuh dari langit dan menghancurkan pegunungan. Badai mengamuk seolah kiamat telah dimulai. Ini 10 kali lebih kuat daripada saat Feng Qianjue menyerang. Sekelompok orang muncul, semuanya berkilauan sambil menunjukkan ekspresi acuh tak acuh. Energi mereka, yang sebanding dengan para elit Longevity Roll, melanda dunia. Ada 20 tuan, yang benar-benar membuat takut orang. Pemimpin mereka kemudian mulai berbicara. 7 keluarga, termasuk keluarga Hu, keluarga Feng, dan keluarga Nin, ada di sini untuk menemui eliksir Monarch Chen.
Energi yang menakutkan mengelilingi gunung. Tuan-tuan itu mungkin tampak acuh tak acuh, tapi mereka semua kuat dan sebanding dengan para elit Longevity Roll. Kemunculan mereka menciptakan kekacauan di dunia. 1, 2, 3, 13. Seseorang menghitung dan pada akhirnya terkejut. 13. Sungguh menakjubkan, ada 13 tuan dari daftar panjang umur di sana. Di antara generasi muda di wilayah Beihuang, hanya Wang Xuanlong yang cukup kuat untuk terdaftar di daftar panjang umur, tetapi saat ini ada 13 dari mereka. Keluarga Dewa Surgawi telah menyembunyikan kekuatan mereka yang sebenarnya dan kartu as mereka sangat menggemparkan. Feng Chengxi, tetua agung dari keluarga Feng, Hu Guimin, tetua agung dari keluarga Hu, Jisuanzong, wakil master sekte dari sekte Tai. Nama-nama tuan itu terkenal dan mereka dapat mengguncang dunia, seluruh wilayah Beihuang hanya dengan menghentakkan kaki. Banyak orang telah mendengar tentang mereka sejak mereka masih kecil dan beberapa tuan dikatakan telah meninggal ribuan tahun yang lalu, tetapi mereka muncul lagi. Ini adalah kekuatan keluarga Dewa Surgawi. Banyak orang yang ketakutan, 13 tuan yang sebanding dengan para elit di daftar panjang umur. Barisan seperti itu cukup kuat untuk menyamakan kedudukan seluruh wilayah Beihuang. Saya khawatir tidak ada yang bisa melawan mereka, kecuali keluarga Wang. Seseorang berkata, seorang penggarap inti emas tahap puncak menggelengkan kepalanya dan berkata, bahkan penguasa Laut Astral Surgawi dari keluarga Wang pun tidak ingin menyinggung para tetua agung ini. Ramuan Raja Chen sedang dalam masalah. Banyak orang yang cemas. Di sisi lain, banyak penggarap persekutuan alkimia di kota kedokteran sangat senang. Chen Fan telah menantang persekutuan alkimia dan memenangkan kelima pertempuran, memaksa mereka untuk menyerah. Jadi, banyak orang di persekutuan alkimia yang membencinya. Karena keluarga Hu datang untuk membalas dendam, mereka tentu saja bahagia. Keluarga Feng, keluarga Hu, keluarga Nin, sekte Tai, serikat dagang, ada kurang dari 10 keluarga dan sekte di wilayah Beihuang yang pernah memiliki dewa surgawi jiwa yang baru lahir dan 7 di antaranya ada di sini sekarang. Chen Beixuan memang mengesankan. Grandmaster Chen Yan mendongak dan mengerutkan kening. Haha, pemuda ini mengira dia tahu banyak seni alkimia dan kuat, jadi dia selalu melakukan sesuatu dengan sembrono. Pembalasannya akhirnya tiba. Ada 7 keluarga tuan surgawi dan 13 tuan. Mari kita lihat bagaimana dia bisa bertahan dari situasi ini. Penatua Situ mencibir. Adapun para tetua lainnya, ada yang mencemooh dan ada pula yang tersenyum. Hanya kultivator sempurna Wei Huang yang menunjukkan sedikit kekhawatiran. Di atas gunung, saat menghadapi begitu banyak tetua agung, Lin Wuhua dan Mu Hongti sama-sama ketakutan, tapi Situ Cheng sangat bersemangat. Chen Fan masih duduk di depan kuali harta karun, fokus membuat pil. Para tetua agung keluarga penguasa surgawi tidak berekspresi, tidak puas, atau diam. Zhao Juexian keluar dan berkata, maaf, semuanya. Guru masih membuat pil. Dia tidak bertemu siapapun saat ini. Siapa kamu? Beraninya kamu menghentikan kami? Feng Chengxi, tetua agung keluarga Feng berteriak. Dia melambaikan tangannya dan energi tak kasat mata menyerang. Ledakan, Zhao Juexian gemetar dan mundur beberapa langkah. Dia rupanya terkena serangan itu. Meskipun Zhao Juexian juga seorang penggarap inti emas tahap puncak dan darah piton penelan langit mengalir melalui nadinya, Feng Chengxi dan yang lainnya mengetahui seni surgawi dan telah dilatih oleh keluarga penguasa surgawi dengan sumber daya terbaik. Mereka tidak hanya membentuk inti emas tingkat tinggi, tetapi juga mendapatkan esensi sejati yang luar biasa kuat. Berbicara tentang level, Zhao Juexian sudah kalah. Jika kamu membuat guruku marah, dia akan membuat keluarga Dewa Surgawi membayarnya, kata Zhao Juexian. Jisuanzong, wakil ketua sekte Tai, berkata, siapa yang mengizinkan Anda berbicara? Minta Chen Beixuan untuk datang dan menemui kami. Dia mengenakan mahkota dan jubah, dan tubuhnya membawa energi yang kuat. Tuan-tuan lainnya juga memandang dengan wajah tidak puas. Zhao Juexian berada di bawah tekanan sehingga dia akhirnya menyerah. Dia berjalan ke arah Chen Fan dan berbisik padanya. Chen Fan, kemudian membuka matanya dan melirik ke arah Tuan. Apakah kamu mencariku? Chen Beixuan, kamu membunuh keturunan keluarga Dewa Surgawi. Kami akan menyelesaikan masalah dengan Anda hari ini, kata Feng Chengxi. Mohon bersikap hormat. Tuanku adalah Raja Eliksir, teriak Zhao Juexian.
13 tuan mencibir dan mengabaikannya. Menyaksikan pemandangan ini, Lin Wuhua dan yang lainnya merasa cemas. Chen Fan bisa menjadi liar karena dia adalah Raja Eliksir. Selama dia masih memiliki identitas ini, musuh-musuhnya harus berhati-hati. Bagaimanapun, ini adalah seseorang yang setara dengan Dewa Surgawi. Jika mereka membunuh Chen Fan, dunia alkimia di planet Tianhuang akan marah. Itulah sebabnya keluarga Hu dan keluarga Feng meminta Li Ken dan Gu Fen pergi dan mencabut gelar Chen Fan. Tapi kemudian, mereka sepertinya siap menghadapi Raja Eliksir secara langsung. "Oh, bagaimana kamu akan melakukan itu?" kata Chen Fan sambil duduk di depan kuali. "Hu Xiao, Nin Haichao dan Feng Yuqiu adalah keturunan dan pewaris masa depan kami. Anda telah menjadi musuh dari 7 keluarga Dewa Surgawi ketika Anda membunuh mereka. Seharusnya aku membunuhmu di sini, tetapi pemimpinku mengatakan bahwa jika kamu menyerah, meminta maaf kepada 7 keluarga dan berlutut di hadapan Hu Xiao dan yang lainnya selama 5 abad, maka kami akan mengampunimu," kata Feng Chengzi dengan tenang. 5 abad, minta maaf pada Hu Xiao. Jangan pernah memikirkannya, Lin Wuhua dan kedua gadis itu berteriak. Penonton yang tak terhitung jumlahnya juga menggelengkan kepala. Kondisi ini terlalu berlebihan. Mereka ingin Chen Fan menyerah dan berlutut di hadapan beberapa junior. Ini benar-benar penghinaan bagi Raja Eliksir. Jika Chen Fan benar-benar melakukannya, siapa lagi di wilayah Beihuang, atau bahkan di seluruh planet Tianhuang, yang akan menganggapnya serius? Pada saat itu, bahkan para tunawisma pun akan mengejeknya. "Beraninya kamu mempermalukan tuanku." Zhao Juexian berteriak dan ular piton raksasa di belakangnya ingin menyerang. Namun, Chen Fan masih terlihat tenang saat dia bertanya, "Bagaimana jika saya menolak?" "Menolak?" Feng Chengzi menyipitkan matanya dan berkata, "Kalau begitu, kamu harus membayar atas apa yang kamu lakukan terhadap semua keluarga dengan nyawamu. Kita harus memberitahu dunia bahwa keluarga Tuhan Surgawi tidak boleh tersinggung. Siapapun yang berani harus mati." "Benar, mata ganti mata." 13 tuan mengangguk. Hu Guimin bahkan tertawa terbahak-bahak. "Chen Beixuan, aku akan mengambil jiwa ilahimu, lalu meletakkannya di depan makam Hu Xiao dan membakarnya selama 10.000 tahun. Aku bahkan akan memusnahkan Tiongkok dan meratakan wilayah Beihan. Semua orang Tiongkok akan dibunuh sebagai penghormatan kepada Hu Xiao." Setelah dia berbicara, Zhao Juexian dan ketiga gadis itu sangat marah. Mereka memandang Chen Fan dengan gugup. Mereka tahu bahwa Chen Fan paling peduli terhadap orang Tiongkok. Dewa Naga Barbar telah menyinggung Tiongkok dan dia memusnahkan Naga Barbar. Keluarga Zhao telah menyerang Tiongkok dan mereka dimusnahkan oleh Chen Fan. Zhao Juexian bahkan menjadi budaknya. 7 sekte iblis telah menginvasi wilayah Beihan dan mencoba melenyapkan Tiongkok. Pada akhirnya, semua Finlord dan ribuan prajurit mereka terbunuh. Di planet Tianhuang, siapapun yang menyentuh orang Tiongkok akan mati. Benar saja, mata Chen Fan menyipit dan tampak ada kilau biru di dalamnya. Energinya mulai melonjak dan kekejaman yang kuat keluar dari tubuhnya. 13 tetua agung juga mencibir dan melangkah maju. Perang akan segera dimulai. Di kapal perang hitam yang jaraknya 100 mil. Patriark leluhur, mohon bantuannya. Jika tidak, eliksir Monark Chen akan berada dalam bahaya, kata Wu Qinyan dengan cemas. Leluhur, keluarga Wu Wendin, berdiri di depan kapal perang. Di sebelahnya ada 3 lelaki tua berjubah hitam, Wu Baisu dan Wu Xiao ada di belakang mereka. "Bagaimana menurutmu?" Wu Wendin bertanya. Seorang lelaki tua kurus terbatuk dan menjawab, "Kami tidak punya peluang sama sekali. Karena Feng Chengzi dan yang lainnya ada di sana, mereka mungkin membawa harta karun kuasi surgawi atau bahkan arai surgawi juga. Ketika mereka memulai harta karun kuasi surgawi pada saat yang sama, kekuatannya bisa menghancurkan dunia. Kecuali jika penguasa surgawi dari keluarga Wang membantu atau kita menggunakan Zenhai Tripod Cauldron, tak seorang pun akan mampu menahan serangan dari para tuan itu, bahkan kita pun tidak." Tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun ketika dia berbicara. Orang tua ini mungkin tampak lemah, tetapi dia sebenarnya adalah tetua agung keluarga Wu, salah satu kartu truf mereka. Dia adalah saudara laki-laki Wu Wendin, Wu Wenchan. Jadi, kita harus menyaksikan eliksir Monark Chen mati. Wu Qinyan membelalakkan matanya. Semua anggota keluarga Wu tetap diam dan Wu Wenchan menggelengkan kepalanya. Wu Qinyan segera merasa putus asa. 300 mil jauhnya, 2 orang berdiri bersama.
Salah satu dari mereka mengenakan pakaian putih dan merupakan elit teratas di Longevity Roll, Luo Changshen, sementara wanita di sebelahnya adalah Violet Moon Fairy yang memiliki rambut ungu panjang. Saudara Changshen, apakah menurut Anda Chen Beixuan bisa melewati ini? Violet Moon Fairy bertanya dengan sedikit kekaguman di matanya. Saya kira tidak demikian. Luo Changshen menggelengkan kepalanya. Feng Chengzi dan yang lainnya hanya sebanding dengan para pembudidaya di bagian bawah daftar panjang umur, tetapi mereka mungkin membawa harta karun kuasi surgawi atau arai surgawi bersama mereka. Saya mungkin juga bukan tandingan mereka. Kecuali 10 atau 3 elit teratas dari Longevity Roll muncul, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menghentikan mereka. Banyak orang di Medicine City dan negara bagian lain juga mengatakan hal yang sama. Karena dia dikepung oleh 13 tuan dari Longevity Roll, Chen Fan akan kalah tidak peduli seberapa kuat dia. Chen Beixuan, hari ini akan menjadi hari kematianmu. Si Tu Cheng mengepalkan tangannya dengan kepahitan dan kesenangan di matanya. Tiba-tiba, Chen Fan bertanya, tahukah Anda obat apa yang saya buat? Semua orang terkejut. Mengapa Chen Fan masih berbicara tentang membuat pil pada saat kritis ini? Bahkan ketiga gadis itu memandangnya dengan kaget. 13 tuan tetap tanpa ekspresi, tapi mereka juga tampak bingung. Chen Fan perlahan bangkit. Pil surgawi yang saya buat disebut pil panjang umur. Pil ini dibuat dengan 22 obat surgawi, 107 obat harta karun, dan 9.300 jenis obat roh. Dibutuhkan waktu 1 bulan dan 13 transformasi dalam kuali untuk menyelesaikannya, tapi saya masih membutuhkan satu bahan lagi. Bahan apa? Feng Chengzi mengerutkan kening dan sedikit cemas. Karena pil tersebut disebut pil panjang umur dan merupakan pil surgawi yang tiada bandingannya, siapapun yang meminumnya dapat hidup ribuan tahun seperti seorang penggarap jiwa yang baru lahir. Jadi, aku juga membutuhkan darah tuan untuk membuatnya. Sebenarnya saya bertanya-tanya di mana saya bisa menemukan darahnya, tapi masalahnya baru saja teratasi. Lalu, Chen Fan memandang semua orang dan tersenyum. Karena kamu di sini. Semua orang terdiam. Karena kamu di sini. Udara dipenuhi dengan keheningan yang intens setelah Chen Fan berbicara. Dari jutaan penggarap di dalam kota, hingga para pengamat seperti keluarga Wu dan Luo Changshen, semua orang tercengang. Tetua, apa maksud Chen Beixuan? Jiang Han bertanya dengan bingung. Dia ingin menggunakan manusia sebagai bahannya. Itu tidak masuk akal dan tidak masuk akal. Penatua Chenyan memutar matanya karena marah, tetapi dia tidak bisa menyembunyikan ketakutan yang sangat besar di dalam hatinya. Pengungkapan itu mengejutkan semua orang di persekutuan alkimia. Penggarap memanfaatkan energi dari alam dan mengubahnya menjadi vitalitas dan kekuatan roh. Secara teori, mereka sempurna untuk membuat ramuan, sama seperti obat roh lainnya. Itu tidak berarti seseorang harus melakukan hal itu. Selain moralitas, setiap penggarap yang dapat digunakan dalam proses pembuatan bir harus menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan. Membuat pil surgawi membutuhkan energi terbaik dan paling murni, jadi rata-rata penggarap inti emas tidak akan cukup untuk dipertimbangkan. Hanya para kultivator perkasa seperti Ji Xuanzong dan Feng Chengzi yang mampu membunuh seorang kultivator terhubung dengan satu tetes darah yang mungkin memiliki apa yang diperlukan untuk menjadi bagian dari pil surgawi. Sebelum saat ini, Chen Fan telah berpikir untuk mendapatkan obat surgawi di dalam persekutuan alkimia, namun, dia tidak perlu lagi melakukannya. Beraninya kamu, cukup, penghinaan. 13 orang tua meneriakkan kemarahan dan kemarahan mereka. Kamu ingin menggunakanku di kuali. Anda sedang bermimpi. Izinkan saya membawa Anda kembali ke keluarga Hu sehingga Anda dapat bertobat dari dosa-dosa Anda di depan makam anak saya. Hu Guimin mendengus. Ledakan. Lengannya berubah menjadi 2 cakar ungu seukuran 2 gunung. Permukaan cakarnya berkilau metalik sedangkan cakarnya ditutupi bulu. Itu adalah cakar rubah surgawi. 2 cakar berbulu yang dilapisi dengan cakar tajam tiba-tiba muncul dari langit. Dialah yang melawan kita sebelumnya. Wajah Zhao Juexian berubah warna. Chen Fan bangkit perlahan dan kemudian mengarahkan jarinya ke cakarnya. Jari sepanjang 1000 meter muncul di langit melalui awan dan jatuh ke cakarnya. Azuretir, tusukan yang menghancurkan dewa. Bang, jari sepanjang 1000 meter itu menghancurkan kedua cakar ungu itu. Namun, itu memberi waktu kepada 13 tetua untuk mengisi energi dan menyerang mereka sekaligus.
Mereka tahu Chen Fan adalah seorang kultivator yang perkasa dan Hu Guimin saja tidak akan cukup untuk menjatuhkannya. Satu-satunya harapan mereka adalah kerja tim. Ledakan, gelombang energi yang sangat menakutkan menyapu seluruh lanskap, menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Ratusan puncak gunung yang mengelilingi Chen Fan runtuh karena tekanan. Serangan kuat tersebut memaksa kota pengobatan untuk mengaktifkan arai surgawi. Tanpa perlindungan itu, separuh kota akan menjadi debu. Bang! Boom! Sinar energi Ki membubung di atas langit dan memenuhi cakrawala. Semua orang tahu betapa kuatnya elit Longevity Roll, dan banyak dari mereka telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Para elit Longevity Roll itu bisa melawan 100 penggarap inti emas sekaligus dan menghancurkan segalanya 100 mil di sekitarnya. Tidak ada yang bisa membayangkan gabungan kekuatan dari 13 elit Longevity Roll. Retakan, di mata ketakutan yang tak terhitung jumlahnya, sebuah lubang gelap menganga terbuka di langit saat pukulan itu menghancurkan segala sesuatu yang tidak berada di bawah perlindungan mantra perlindungan Tuhan Surgawi. Jika penguasa surgawi tidak memberkati daratan dengan kekuatan mereka, pukulan tersebut akan menembus kerak planet dan mencapai intinya. Namun, dia belum selesai. Area di sekitar Chen Fan tiba-tiba menjadi buram karena semua materi hancur berkeping-keping. Ruang itu berkerut dan terlipat, menimbulkan badai dimensi dahsyat yang tak terhitung jumlahnya. Semua eliksir Ki bercampur, menjadi mematikan bagi siapapun yang berani memasuki badai. Kekacauan, kekuatan yang luar biasa. Apakah itu kekuatan sebenarnya dari para elit Longevity Roll? Di persekutuan alkimia, Jiang Han dan Penatua Chenyan mendongak dan ketakutan. Kengerian mereka juga dialami oleh Alchemy Guildmaster. Kiao Kiao yang muncul di depan menara mengepalkan tangannya erat-erat saat dia melihat ke arah sisi lain tembok kota. Seorang kultivator dapat meningkatkan tingkat pencapaiannya, tetapi tidak dapat meningkatkan tingkat inti emasnya. Itu ditentukan pada saat guntur kesengsaraan. Orang-orang seperti Feng Chengzi yang lahir di keluarga Dewa Surgawi telah mengembangkan seni surgawi sejak masa kanak-kanak dan mewarisi bakat luar biasa. Oleh karena itu, mereka mampu membentuk inti emas tingkat tinggi. Budidaya yang tekun selama 2000 tahun telah semakin memperkuat bakat mentah mereka. Kekuatan mentah mereka mungkin setara dengan para elit muda di daftar panjang umur, tapi kekuatan ilahi mereka jauh lebih unggul. Serangan gabungan dari 13 penggarap seharusnya sama mematikannya dengan serangan Dewa Surgawi. Luo Changshan menghela nafas. Saudara Luo, apa yang akan kamu lakukan jika kamu berada di posisi itu? Violet Moonfire bertanya sambil mengedipkan bulu matanya. Jika saya berada di posisi itu, saya akan mengejutkan mereka, membunuh 1 atau 2 orang sebelum mereka dapat bergabung. Setelah itu aku akan lari saja. Atau, saya akan mengakui kekalahan sejak awal dan membalas dendam nanti. Namun, Luo Changshan menggelengkan kepalanya saat cahaya mengejek berkedip di matanya. Jika saya jadi dia, saya tidak akan pernah menempatkan diri saya dalam risiko seperti itu. Dia memiliki kekuatan tetapi tidak memiliki kecerdasan. Dia adalah orang yang kasar dan tolol. Senyuman kagum muncul di wajah Violet Moonfire. Begitu pula, Chen Beixuan adalah orang bodoh yang keras kepala. Siapapun yang punya otak harus bersembunyi di suatu tempat dan menunggu bahaya berlalu. Musuh-musuhnya di wilayah Beihuang tidak akan menjangkau wilayah surgawi lainnya untuk membawanya kembali. Tapi oh tidak, dia memutuskan untuk menjadi pria keren dan muncul di depan Medicine City. Saya pikir studi bertahun-tahun di laboratorium alkimia mengubahnya menjadi seorang yang bodoh. Wu Wendin marah. Patriark leluhur, apakah kamu yakin tidak ada cara untuk menyelamatkannya? Wu Qinyan bertanya dengan tatapan memohon. Kita harus membawa kuali tripod Zenhai. Kalau tidak, bahkan leluhur tidak akan bisa membantunya, kata Wu Baisu. Mendengar kata-kata itu, Wu Qinyan kehilangan semua harapan. Kuali tripod Zenhai adalah harta paling berharga keluarga Wu. Itu digunakan untuk menjaga keluarga dari banyak bahaya dan tidak akan digunakan untuk tujuan lain kecuali diperlukan. Kebanyakan keluarga akan memperlakukan harta karun tersebut seperti milik mereka yang paling berharga. Fakta bahwa tidak satu pun dari 13 tetua yang membawa harta karun surgawi mereka menunjukkan betapa mereka sangat menghargainya. Hehe. Jika anak itu setuju untuk menikahi kalian berdua dan menjadi anggota keluarga Wu, lelaki tua itu mungkin bisa mendapatkan izin untuk menggunakan Zenhai Tripod Cauldron. Tapi tidak sekarang, kata Wu Wendin sambil menyeringai. Tiba-tiba,
Pancaran energi yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari pusat medan perang. 9 ilusi rubah surgawi, pemusnahan matahari gelap, guntur singularitas ilahi. 13 tetua menyerang dengan mengabaikan pada saat yang sama, menggunakan kekuatan mereka sepenuhnya. 7 cakar rubah ungu membelah langit, mengeluarkan hembusan angin gelap yang mampu merusak baja. Sementara itu, guntur ilahi yang sangat besar tergantung di atas pegunungan. Energi yang menghancurkan dunia dalam petir melintas dari waktu ke waktu. Menyerah atau mati, suara, menderu terdengar di seluruh gunung. Para tetua mengungkapkan bentuk dharma mereka satu demi satu. Penampakan mengerikan itu dikelilingi awan gelap dan gemuruh guntur yang terus-menerus. Wajah mereka acuh tak acuh saat mereka melihat ke bawah ke gunung dan Chen Fan seolah-olah dia adalah serangga. Tampaknya serangan mereka selanjutnya akan meratakan gunung. Wajah Zhao Juexian menjadi pucat. Senyuman muncul di wajah Si Tu Cheng. Bibirnya sedikit melengkung, dan perlahan melebar hingga dia tertawa terbahak-bahak. Dia melihat ke arah Chen Fan, racun dan balas dendam mengalir dari matanya. Eliksir Monark Chen yang terhormat, apa pilihanmu sekarang? Apakah Anda akan terus mengangkat dagu dan menerima nasib Anda, atau akankah Anda berlutut dan memohon untuk hidup Anda? Saya benar-benar berharap hal terakhir ini terjadi. Kamu gila, jika pukulan itu mengenai kami, kamu akan mati juga, teriak Yun Yier padanya dengan panas. Hehe, aku hanyalah orang mati saat aku kalah dalam pertempuran alkimia dari Chen Fan. Saya tidak akan rugi apa-apa sekarang. Yang ingin saya lihat hanyalah kematian Chen Fan. Si Tu Cheng tertawa, Lin Wuhua dan yang lainnya memandang ke arah Chen Fan. Mereka tahu bahwa eliksir Monark Chen adalah harapan terakhir mereka untuk membalikkan keadaan. Tuan, mungkin kita harus mundur sekarang, Zhao Juexian berbicara pelan. Saya setuju, Senior Chen. Mari kita abaikan ancaman kosong mereka untuk saat ini. Anda adalah Raja Eliksir, mereka tidak akan berani menyakiti Anda. Jika mereka melakukannya, para penguasa dari wilayah surgawi lainnya tidak akan membiarkan mereka lolos tanpa cedera, kata Mu Hongti. Yun Yier melebarkan matanya sementara Si Tu Cheng terus menyeringai dingin di wajahnya. Setelah beberapa saat, Chen Fan akhirnya bangkit. Kuali harta karun 100 obat bersinar dengan cahaya keemasan, tanda bahwa pil surgawi hampir selesai. Area di sekitar Chen Fan adalah benteng terakhir di tengah badai energi yang dahsyat. Raungan binatang buas bercampur gemuruh guntur mengancam akan menjungkir balikan dunia dalam kiamat. Senior Chen, Lin Wuhua menggumamkan nama itu dengan pelan, matanya dipenuhi kekhawatiran dan kesusahan. Chen Fan berbalik dan memberinya senyuman yang menghibur. Lalu dia menatap Si Tu Cheng dengan pandangan dingin. Saya akan menunjukkan kepada Anda seni alkimia yang sebenarnya. Perhatikan dan pelajari. Chen Fan maju selangkah dan menginjak tanah dengan suara keras. Esensi ki langit dan bumi atas perintahku. Bentuk kuali. Tiba-tiba bumi berguncang seperti gempa bumi. Cahaya cemerlang muncul dari kedalaman bumi. Semburan energi ki yang tak terhitung jumlahnya naik ke langit. Untaian esensi ki terkecil seukuran naga raksasa, sedangkan yang terbesar seukuran gunung. Itu adalah vena roh yang terkubur jauh di bawah tanah, dan vena esensi ki yang tersembunyi di awan. Ada kekuatan dalam jumlah tak terpikirkan yang mengintai di bawah permukaan kenyataan. Hanya kultivator paling kuat yang dapat memanfaatkan energi mereka untuk sesaat. Namun, Chen Fan telah memaksa mereka untuk menampakkan diri, membentuknya kembali menjadi sebuah kuali. Bagian atas kuali mencapai puncak cakrawala dan tubuhnya yang besar memenuhi ruang antara langit dan bumi. Permukaan kuali ditutupi gambar gunung dan sungai di bawah matahari dan bulan. Kuali berkaki 3 itu tingginya lebih dari 5.000 meter dan isi perutnya telah menelan segala sesuatu di medan perang termasuk 13 tetua. Bahkan para penggarap yang berdiri beberapa ribu mil jauhnya dapat melihat raksasa itu. Ini, banyak orang membelalak tak percaya. Penatua Cenyan mengambil langkah maju saat ketua persekutuan memasang wajah terkejut dan tidak percaya. Wu Wendin membelalakkan matanya ketakutan seolah dia baru saja melihat. Hantu, langit dan bumi adalah kualinya, matahari dan bulan adalah bahan bakarnya, kehidupan para petani itu adalah ramuannya, dunia berada dalam perbudakannya, dia adalah Tuan Surgawi. Luo Changshen menghela nafas, dunia tiba-tiba menjadi sunyi ketika semua orang bergulat dengan kenyataan.